Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan video podcast dari Dr. Richard Lee bersama dengan Pendeta Gilbert Lumendong. Mereka membahas topik yang sangat penting terkait dengan iman Kristen dan juga agama yang baru yang dipercayai oleh Dr. Richard, dan mereka sampai membahas soal surga. Dan dari judul video ini teman-teman, di mana Dr. Richard di situ dikatakan Pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard Lee untuk masuk Kristen. Nah, ini tanda tanya ya. Dan kita akan membahas video ini, kita akan mendengarkan videonya terlebih dahulu karena ada poin penting yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman terkait dengan pertanyaan dari Dr. Richard Lee mengenai Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen dan juga surga. Dan saya secara pribadi kurang puas ketika mendengarkan Pendeta Gilbert memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Richard Lee. Nah, kita akan simak bersama-sama videonya. Mari kita simak video berikut ini. Baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu, karena ya dia sama dia kan di atas itu kan somewhere up there only one God, itu yang saya percaya. Tapi cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Oh dua, ya ilah. Presiden aja cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah, ini gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini Loh, kita jujur dulu. Oke. Sorga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Budaya, oh surganya di situ. Kristen ya, oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah tuh agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin. Surga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Pak Cuma Pendeta, manusia aja yang bikin kalau Tuhan itu satu, berarti satu dari 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah Pak Pendeta. Enggak. Oke. Nah, ini menarik. Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kuping, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu, ya kan. Yang satu pegang belalai, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wah kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God, cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti, paling hanya sebagian gitu. Nah itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Oke. Kalau di agama Kristen sendiri yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan, mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua kan Islam. Gua mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Ini. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan.
Ya, demikian videonya teman-teman. Anda bisa mendengarkan videonya secara utuh, cukup panjang, ini sekitar 55 menit ya durasinya. Anda bisa menontonnya di channel Dr. Richard Lee. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dari pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee. Kalau Tuhan itu satu, berarti kenapa mesti ada agama yang lain gitu ya? Kenapa mesti ada 5 agama, bahkan 6 agama di Indonesia ini? Lalu dia tanya secara konkretnya, nah siapa yang diselamatkan? Dan dari jawaban yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, orang yang ditentukan atau orang yang dipilih. Tapi di dalam penjelasan yang lain, dia mengatakan bahwa di dalam agama yang lain pun ada keselamatan ya, sesuai dengan apa yang mereka yakini. Oke, it's okay, itu pemahaman yang mestinya tidak boleh disentuh oleh Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert harusnya menjelaskan di dalam kekristenan. Kalau pertanyaan tadi, siapa yang diselamatkan? Apakah orang yang punya KTP lalu di KTP-nya tertulis Kristen itu yang diselamatkan atau tidak? Secara sederhananya teman-teman, orang yang bisa diselamatkan atau orang yang memperoleh hidup yang kekal atau orang yang bisa masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, saya akan membahas ini dalam beberapa waktu ke depan terkait dengan surga di dalam kekristenan, dan saya sangat menyadari kenapa waktu kita bicara surga itu merupakan sesuatu yang tidak diperdulikan ya. Saya sebut sebagai dianggap nantilah, itu kan nanti bicara soal terakhir ya. Nah, secara sederhana teman-teman, kalau Anda baca dalam Wahyu, itu menggambarkan keindahan di dalam kerajaan surga. Saya pikir saya tidak akan lama-lama untuk menjelaskan poin ini. Kemudian, apa sih itu surga itu? Di dalam bahasa Ibrani, arti katanya disebutkan di sini sebagai Shamaim, atau dalam bahasa Yunani itu Uranus, artinya merujuk kepada langit atau tempat Tuhan bersemayam. Jadi surga itu adalah tempat di mana Tuhan ada, Tuhan bertahta dan Tuhan bersemayam. Dan mengapa banyak orang kurang memikirkan dan memperhatikan soal surga? Saya catat ada beberapa poin. Yang pertama, karena kita masih hidup dalam dunia realita visual dan pengalaman ini, sehingga kita belum sadar bahwa sebetulnya kita sangat perlu memikirkan kehidupan di dalam kerajaan surga. Tetapi faktanya manusia banyak tidak memikirkan hal yang di surga. Kalau teman-teman baca Alkitab misalnya, Alkitab memberitahu justru yang fana atau yang sementara itu apa yang kelihatan, sedangkan yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Nah, yang tidak kelihatan ini justru tidak diperdulikan atau tidak diutamakan oleh manusia. Kedua, kita merasa hidup di dunia ini nyaman dan di dalamnya ada kesenangan. Kenapa banyak orang kurang memikirkan surga, memikirkan hal yang sifatnya kekal? Ya karena banyak orang merasa ya hidup di dunia ini sudah cukup, sudah lebih nyaman dan rasanya kita senang di dunia ini. Lalu yang ketiga, surga itu baru dialami sesudah meninggal dunia. Nah, ada yang mengatakan itu urusan nanti, jadi nggak usahlah dulu bahas-bahas surga, nanti kan urusannya belakangan begitu ya. Dan itulah sebabnya banyak orang mengatakan kan nanti kita bisa memperoleh hidup atau kita bisa masuk surga itu kan setelah kita meninggal. Nikmati dululah hidup di dunia ini. Keempat ya, maksudnya ini keempat, saya salah tulis. Keempat, banyak orang merasa membahas tentang surga itu tidak relevan ya, tidak relevan lagi di masa sekarang, sehingga banyak orang kurang memperhatikan bahkan tidak memikirkan hal yang di surga. Ada beberapa poin ini mungkin teman-teman juga bisa tambahkan ya. Lalu saya ingin masuk kepada pertanyaan kedua, mengapa penting memahami ajaran tentang surga di dalam Alkitab? Nah, memahami Alkitab dengan poin penting soal doktrin tentang surga itu penting. Saya catat dua hal di sini. Satu hal yang harus kita ingat, waktu kita mati, jangan pikir setelah mati kita langsung ke surga. Ada dua tempat yang dituju oleh manusia yang mati atau setelah mati. Yang pertama surga, lalu yang kedua adalah neraka.
Jadi tidak secara otomatis waktu kita meninggal dunia kita langsung masuk surga. Kecuali ya seperti yang saya katakan, pada waktu orang percaya meninggal, saya sangat yakin orang itu pasti akan masuk ke surga. Lalu yang kedua, mengapa penting memahami ajaran tentang surga? Yesus sendiri memberikan perintah atau di dalam amanat agung supaya semua orang itu pergi memberitakan Injil, supaya siapa yang percaya dibaptis dan dialah yang akan diselamatkan. Jadi ini adalah amanat yang sangat penting. Kita merindukan supaya banyak orang itu diselamatkan. Sehingga memahami ajaran tentang surga di dalam Alkitab itu penting, supaya banyak orang menghadirkan shalom di tengah dunia ini dengan ikut atau memberikan dirinya untuk bersaksi. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Seperti apa sih surga itu? Saya sudah tuliskan beberapa poin di sini, tentu ada banyak di dalam Alkitab, tapi saya cukup berikan 5 poin penting saja. Surga itu merupakan rumah atau tempat tinggal yang dinantikan oleh semua orang. Kalau kita tanya semua orang ya teman-teman, apakah Anda mau masuk surga? Semua pasti jawab, saya mau. Tetapi jarang sekali kita mendengarkan ada yang angkat tangan, saya mau masuk neraka. Itu jarang sekali. Jadi surga itu merupakan tempat tinggal atau rumah di mana itu adalah sesuatu yang dinantikan. Jadi surga itu di mana? Di mana Yesus berada. Surga ada di mana? Di mana Yesus berada. Disitulah surga. Surga itu tempat perjumpaan dengan orang-orang beriman. Jadi adalah tempat di mana kita nanti akan bertemu dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Surga itu juga tempat di mana kita menjadi serupa dengan Dia, di mana kita memiliki tubuh kemuliaan yang sudah dibaharui, tidak lagi mengenakan tubuh yang fana ini, tapi kita memiliki tubuh yang mulia, yang sifatnya kekal. Lalu yang kelima, surga adalah tempat yang sangat indah dan di dalamnya kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Itu yang digambarkan seperti apa surga itu. Sebetulnya ada yang bertanya begini, nanti di surga kegiatannya apa? Sama seperti ajaran yang lain ya. Di surga itu kegiatannya apa? Apakah masih seperti kegiatan di dunia? Ada pernikahan, ada anak yang lahir dari pernikahan itu? Ya tidak ya. Di surga itu tidak ada kehidupan seperti di dunia. Di surga kita memuji, memuliakan dan menyembah Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Di situ ada sukacita besar. Jadi tidak ada kegiatan seperti orang menikah ya. Itu tidak ada. Nah, ini menarik. Yang perlu Anda ingat waktu kita bicara soal surga adalah apa yang tidak ada di surga. Nah, ya. Apa yang tidak ada di surga? Nah, Alkitab memberikan penjelasan. Yang tidak ada di surga itu adalah di mana kita tidak ada ketemu dengan iblis. Nggak akan ada lagi iblis, tidak akan ada lagi antikristus, tidak ada lagi nabi palsu atau para penyesat, tidak ada orang kafir, tidak ada orang yang tidak beriman atau orang yang tidak percaya, lalu tidak ada lagi kejahatan, dan tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi air mata, tidak ada derita, tidak ada lapar, haus, dan lain-lain sebagainya. Ini Anda bisa baca di dalam beberapa referensi ayat Alkitab yang saya sudah tuliskan di sini. Jadi yang tidak ada di surga itu di mana di situ tidak ada iblis, ya. Kalau ada iblis, ada nabi palsu, antikristus itu gambaran hidup masih di dunia. Tapi di surga nanti semua ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi kelaparan, ya, tidak ada lagi air mata dan lain sebagainya. Jadi betapa indahnya keadaan di surga itu, teman-teman. Lalu yang ingin saya tekankan di sini adalah kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus bersyukur karena Kristus itu menjadi jawaban bagi kita untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal, atau bisa hidup dalam kerajaan surga, atau hidup di surga selamanya. Dan itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya ajak kita baca satu ayat ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, proses kelahiran kembali ini dikerjakan oleh Roh Kudus, di mana di dalam hati orang tersebut dia menerima Yesus, percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka orang inilah yang akan diselamatkan. Sehingga
Ini sinkron dengan ayat 16, ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman, kalau kita merujuk kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Richard, siapa yang diselamatkan? Yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang akan memperoleh hidup kekal, di sini dikatakan mereka yang percaya kepadanya. Jadi tanpa Yesus kita nggak mungkin bisa memperoleh hidup yang kekal. Maka saya tulis di sini, tanpa Yesus kita akan binasa. Ini saya sudah bahas ini teman-teman. Dan ada juga pembahasan soal neraka. Kalau untuk neraka saya hanya kasih poin penting saja, bahwa di neraka itu sifatnya kekal. Sekali orang masuk neraka, tidak lagi bisa orang itu dipindahkan dari neraka dipindahkan ke surga. Tidak bisa. Itu sudah terlambat. Kapan waktu misalnya supaya kita bisa masuk surga? Selama masih ada kesempatan, selama masih di dunia ini, ya, kita masih hidup, dan disitulah kesempatan bagi kita untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang ada banyak agama, bahkan semua agama memikirkan supaya bagaimana semua orang bisa diselamatkan. Tapi kita bersyukur, di dalam kekristenan, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan dirinya, itu dicari oleh Yesus, dicari oleh Allah, supaya yang tidak berdaya akibat dosa ini, itu diselamatkan. Jadi Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Itulah sebabnya Dia datang ke dalam dunia, rela sampai mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni kita yang berdosa ini. Jadi memang ada banyak agama, tetapi yang menyelamatkan itu hanya satu, Yesus Kristus. Itu jawaban saya dan tanggapan saya terkait dengan video yang sudah kita dengarkan. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada kita, dan Tuhan memberkati. Tetap setia ikut Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.